besar Balai Besar POM di Jayapura di tahun ini adalah menuju wilayah bebas dari korupsi. Nah, halo, selamat siang, Pace, Mace, kakak, adik dong semua. Sobat Balai Besar POM di Jayapura dimanapun kalian berada, selamat datang di live talk Instagram Balai Besar POM di Jayapura. Let's make a change. Hari ini merupakan hari yang sangat spesial karena untuk pertama kalinya Balai Besar POM di Jayapura mengadakan live talk Instagram dalam program Matoa, Mari Tong Bicara. Well, it is a great step for Balai Besar POM Jayapura for this year to start this year with something new, something fresh. Dan kita semua berharap bahwa program ini dapat memberikan value yang bermanfaat untuk Sobat Balai Besar POM di Jayapura, khususnya yang terkait dengan obat dan makanan. Karena kita tahu bahwa obat dan makanan ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Bersama saya, Gary Rantetadung, inilah Matoa. Di episode pertama Matoa pada hari ini, kita akan ngobrol terkait dengan profil dari Balai Besar POM di Jayapura dan apa rencana Balai Besar POM di Jayapura di tahun 2021, khususnya terkait dalam rencana untuk menuju wilayah bebas dari korupsi. Dan pada hari ini telah hadir dua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Supriyadi Dharma, beliau adalah Kepala Balai Besar POM di Jayapura. Dan di sebelah Pak Supriyadi ada Mas Fadli Penangsir Adam yang merupakan perwakilan Agent of Change Balai Besar POM di Jayapura. Selamat siang Pak Sukri, Mas Fadli. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Puji Tuhan, semua sehat ya. Saya akan memulai topik pertama ini dengan Pak Sukri segmen pertama. Balai Besar POM di Jayapura ini sudah beroperasi cukup lama. Kalau kita lihat kiprahnya Badan POM itu sudah 19 tahun di Indonesia. Berarti kiprah Balai Besar POM di Jayapura juga sudah 19 tahun mengabdi mengawal obat dan makanan di tanah Papua. Nah, namun ternyata di luar sana masih banyak orang yang belum terlalu familiar dengan keberadaan Balai Besar POM di Jayapura. Ada yang bertanya, Balai Besar POM di Jayapura itu bikin apa sih? Terus kantornya di mana? Terus apakah kerjanya hanya di Jayapura saja? Terus kabupaten lain yang di Papua bagaimana? Sampai ada juga yang bingung membedakan BB POM Jayapura dengan BP POM. Ya itu sering ketukar-tukar. Nah, saya rasa ini kesempatannya sangat baik bagi Pak Sukri untuk menjelaskan kepada teman-teman kita, khususnya lagi nonton Pak, di dalam banyak yang nonton. Hai, say hi Pak. Hai. Yang lagi nonton, biar kita semua satu framing yang sama, punya persepsi yang sama tentang Balai Besar POM di Jayapura. Silakan Pak Sukri. Oke, terima kasih Mas Geri. Sebagaimana yang disampaikan host kita yang ganteng dan cerdas ini, Mas Geri. Dan itu bukan cuma host ini aja yang ganteng dan cerdas di Balai Besar POM Jayapura. Hampir semua pegawainya, ya, semuanya cerdas, ganteng, cantik, dan mereka semua memiliki aspek-aspek dalam rangka berinovasi. Nah, terkait Badan POM, saya ingin menyampaikan Badan POM itu adalah lembaga pemerintah non-kementerian. Jadi lembaga pemerintah yang dipimpin oleh non-menteri, tapi oleh kepala badan yang diangkat langsung dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tadi Mas Geri yang ganteng ini sudah menyampaikan bahwa itu kita sudah berkiprah selama 19 tahun. Nah, Balai Besar POM di Jayapura adalah perpanjangan tangan unit kerja, unit pelaksana teknis yang merupakan perpanjangan tangan Badan POM di provinsi. Nah, kebetulan kita bertanggung jawab di Provinsi Papua secara keseluruhan. Dulu malah di awal kita bertanggung jawab untuk seluruh Papua. Jadi Papua sebelum Papua Barat menjadi provinsi sendiri. Nah, kita bertanggung jawab untuk seluruh Papua. Nah, dengan berdirinya Papua Barat, di sana sudah ada balai sendiri. Kemudian kita di sini berdiri
dan mengawasi 29 kabupaten kota yang ada di Papua. Nah, per 2018 kemudian berdiri untuk memperkuat dan Badan POM lebih dekat lagi ke masyarakat. Kebijakan pimpinan kita memperluas 40 kabupaten kota ada loka. Di Provinsi Papua kemudian kita mendapatkan jatah 2 loka, yang mana merupakan perpanjangan tangan dari Badan POM di kabupaten kota. Tapi secara koordinasi dia tetap berkoordinasi dengan Balai Besar POM di Jayapura. Nah, kita memiliki loka POM Merauke yang membawahi 3 kabupaten. Kemudian kita memiliki loka POM Mimika yang per tahun ini juga sudah menjadi UPT Mandiri, itu membawahi 6 kabupaten. Dan kita sendiri Balai Besar POM di Jayapura itu membawahi 20 kabupaten kota, 1 kota 19 kabupaten. Nah, apa sih yang dilakukan oleh BPOM? Tadi sudah dibilangin sering ketukar-tukar. Memang kalau kita menyingkat, banyak yang sering ketukar tuh. BPOM, BBPOM, ada yang BPPOM, kadang-kadang malah dikira pom bensin. Nah, tapi yang harus kita ingat bahwa BBPOM itu adalah Balai Besar POM yang ada di provinsi. Jadi dia memang, kita menyebutnya Balai Besar POM di Jayapura. Orang akan menganggap bahwa itu apakah hanya di Jayapura saja? Kenapa kita di Sentani tidak ada? Badan POM itu perwakilannya di provinsi menyebut ibu kota provinsinya, tempat kantornya berada. Kita ada di mana? Kita ada di Jalan Raya Otonom di Kota Jayapura, di distrik Abepura, dan itu kantornya sangat identik di mana-mana dengan putih biru. Dengan adanya pasar yang baru malah kita lebih terkenal lagi karena hampir semua kegiatan masyarakat dalam sehari-hari melewati kantor kita sangat strategis. Itu artinya masyarakat bisa dengan cepat kalau misalnya memiliki hajat, memiliki pertanyaan, ingin mengadu, lebih gampang masuk ke kantor kita. Wilayah kita, 20 kabupaten kota itu apa saja sih yang kita lakukan? Nah, misalnya di semua kantor itu pasti ada yang namanya tata usaha. Dia yang bertanggung jawab sebagai supporting, administrasi, keuangan, kepegawaian, dan segala macam untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan teknis. Ada Infocom, bidang Infocom. Infocom ini bertugas untuk melakukan komunikasi, edukasi, pendampingan kepada masyarakat dalam hal pengetahuan tentang Badan POM, mencerdaskan masyarakat untuk menjadi agent of change dalam rangka melakukan pengawasan obat dan makanan, dan lebih daripada itu untuk menjadi konsumen yang cerdas. Kemudian mendampingi pasar agar menjadi pasar yang bebas dari bahan berbahaya. Kemudian mengintervensi desa agar menjadi desa pangan yang aman. Kemudian mengintervensi sekolah agar menjadi sekolah yang pilot project untuk pangan jajanan anak sekolah yang sehat dan bermutu. Kemudian melakukan komunikasi agar supaya bisa melakukan kerjasama atau Memorandum of Understanding (MOU) kepada stakeholder yang bisa mendukung dalam rangka pengawasan obat dan makanan. Kemudian ada bidang pemeriksaan yang mana di bawahnya ada inspeksi dan sertifikasi. Sertifikasi itu adalah mendampingi, memberikan pendampingan, mengadvokasi, kemudian memberikan masukan-masukan kepada industri atau pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produknya, kemudian ingin berproduksi secara baik dan benar. Kemudian ada inspeksi. Inilah inspeksi ini yang melakukan inspeksi setiap hari. Nah, kebetulan host kita yang ganteng ini ada di situ, melakukan inspeksi setiap hari ke sarana-sarana industri, ke sarana distribusi, kemudian ke sarana-sarana pelayanan kesehatan untuk memastikan apakah semua sarana-sarana itu tetap apply atau tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah digariskan untuk masing-masing distribusi dan produksi. Kemudian seksi ini juga yang turun ke lapangan untuk melakukan sampling kepada sampel produk-produk obat dan makanan. Dan saya maksud obat dan makanan di sini obat tradisional, kosmetik, produk komplement, obat tradisional, narkotik, psikotropik, termasuk seluruh pangan yang menjadi kewenangan Badan POM. Dalam hal ini pangan olahan yang terdaftar atau yang diolah kemudian diberikan label, kemudian dikemas untuk diperjualbelikan. Kemudian ada bidang yang merupakan tulang punggung, yang merupakan ciri khas Badan POM, yaitu bidang pengujian. Bidang inilah yang terdiri dari 2 seksi, seksi pengujian kimia dan seksi pengujian mikrobiologi, melakukan pengujian terhadap sampel yang dibeli oleh bidang pemeriksaan, dalam hal ini inspeksi, untuk memastikan bahwa apakah produk yang beredar di masyarakat itu sesuai dengan
standar atau sesuai dengan ketentuan ketika kita memberikan izin, atau kemudian melakukan pengujian terhadap sampel-sampel yang dibawa oleh pihak ketiga, baik itu kepolisian terhadap sampel-sampel yang mereka melakukan penindakan pada saat di lapangan, misalnya narkotik psikotropik, untuk mengetahui apakah itu positif atau memang narkotik psikotropik. Kemudian mikrobiologi kita itu juga selama pandemi corona ini itu terlibat aktif untuk melakukan pengujian spesimen COVID, ya. Jadi bekerja sama dengan Litbangkes, dengan Labkesda untuk melakukan pengujian COVID, dan itu kita lakukan sejak 2 Mei. Jadi Balai Besar POM di Jayapura itu dalam rangka turut hadir, turut serta, kemudian berperan aktif untuk mencegah dan melakukan tracking dan testing kepada sampel COVID untuk memutus rantai, kemudian mendapatkan data agar supaya pola ini bisa kita cegah. Kita sudah melakukan pengujian COVID-19 untuk membantu pemerintah daerah, dan itu merupakan komitmen pimpinan kita di pusat untuk seluruh balai. Nah, terakhir, kita ada bidang penindakan. Nah, bidang penindakan ini adalah bidang yang melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atau perusahaan-perusahaan yang hanya ingin mengambil keuntungan dari pola ekonomi yang kemudian mereka lakukan tidak bertanggung jawab. Jadi kita memiliki penyidik pegawai negeri sipil di bidang itu dalam rangka melakukan penegakan 5 undang-undang yang merupakan kewenangan kita. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotik, Undang-Undang tahun 97 tentang psikotropik, Undang-Undang perlindungan konsumen, kemudian Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Jika kemudian ditemukan oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraih keuntungan dengan memanfaatkan masyarakat menjual obat dan makanan yang tidak sesuai ketentuan, maka kita akan melakukan penindakan. Tentu dengan tahap-tahap, dan tetap kita mempertimbangkan alasan kemanusiaan dan alasan lainnya. Dan semenjak masa pandemi ini kita melakukan pengawasan dengan tetap menerapkan 3M. Sangat menarik sekali, Pak. Dari penjelasan Bapak, saya tangkap berarti ada 5 ya, Pak ya. Ada 5 departemen bagian tata usaha, bidang infokom, bidang pemeriksaan, bidang penindakan, dan bidang pengujian. Nah, dari yang Bapak jelaskan tadi itu ada 3 bidang infokom, bidang pemeriksaan, dan bidang penindakan yang mereka itu langsung ketemu dengan masyarakat gitu ya. Jadi chance mereka untuk travel ke kabupaten-kabupaten lain itu sangat besar gitu. Nah, mungkin Mas Fadli deh, Mas Fadli sebagai seorang karyawan, sebagai seorang staf di Balai Besar POM di Jayapura, dengan adanya kesempatan seperti itu di kerja di sini, terus kita melayani, terus punya kesempatan untuk travel ke tempat lain, apakah itu sesuatu yang bagus atau bagaimana menurut Mas Fadli? Jadi sebenarnya itu saya bekerja di Balai Besar POM di Jayapura ini sudah jalan sekitar 5 tahun ya, Mas ya. Oke. Jadi awal saya masuk ke Badan POM ini ya, pertama kalinya itu menerima SK. Di situ ada semacam pertanyaan apakah saya bisa bertanggung jawab nih dengan tugas yang diberikan kepada Badan POM, apalagi kita sebagai abdi negara ya. Namun ketika saya pertama kali ke Jayapura, terus disambut dengan baik oleh teman-teman di Balai Besar POM di Jayapura, dipercayakan beberapa tugas, salah satunya pernah bertugas selama sekitar 1 bulan di bidang pemeriksaan. Itu merupakan pengalaman yang sangat luar biasa. Dari situ saya bisa melihat bahwa tugas Badan POM ini itu cukup besar ya terhadap melindungi masyarakat, utamanya dari obat dan makanan yang tidak aman. Itu merupakan tantangan yang sangat besar karena perkembangan masalah obat dan makanan itu kan dinamis ya, seperti kehidupan, karena banyaknya pertumbuhan global, lingkungan juga berubah setiap saat, dan ini juga menjadi tantangan ya buat Badan POM sendiri. Sejauh ini sih saya selama bekerja di Badan POM ini cukup bangga, sangat bangga malah, karena kita bekerjanya juga integritasnya sangat tinggi, kemudian setiap pegawai yang ada di sini tuh
dalam bekerja itu selalu menaruh hati kepada pekerjaannya sehingga pekerjaan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Oke, jadi walaupun tanggung jawabnya besar, pekerjaannya berat gitu ya, tetapi semua dapat dikerjakan dengan maksimal, setulus hati dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Ya. Oke, ya, sebelum kita lanjut pertanyaan selanjutnya, saya mau cek di Instagram apakah sudah ada teman-teman yang sedang nonton boleh bertanya, bisa langsung ketikkan pertanyaannya pada kolom chat. Bagi teman-teman nanti yang saya bacakan pertanyaannya akan mendapatkan hadiah menarik yang telah disiapkan dan akan disampaikan pada akhir acara ini. Oke, sambil menunggu kita lanjut ke topik selanjutnya Pak ya. Salah satu agenda besar Balai Besar POM di Jayapura di tahun ini adalah menuju wilayah bebas dari korupsi. Nah, kalau saya jalan-jalan ke Jayapura, saya lihat tuh kantor-kantor pemerintah semua pasang spanduk siap menuju wilayah bebas korupsi. Jalan-jalan di AB juga siap menuju wilayah bebas korupsi. Nah, sebagai masyarakat awam banyak di luar sana itu pada bingung Pak, apa sih WBK itu, apa itu wilayah bebas dari korupsi, dan mengapa suatu instansi pemerintah itu pada berlomba-lomba untuk menuju wilayah bebas dari korupsi. Ya, sebenarnya saya ingin cerita dulu nih pagi ini, siang ini ya. Kenapa kemudian kita ada di sini? Kita kemudian awalnya berdiskusi tuh dengan anak-anak milenial. Kita kan sepakat nih bertiga kemarin bahwa ketika besok kita ketemu, kita pakai baju milenial ya, biar lebih dekat sama yang biasanya main Instagram itu kan, ya milenial yang banyaknya. Nah, saya kemudian kemarin rambut saya masih gondrong tuh Mas Fadli. Tadi pagi saya pergi gunting rambut agar supaya lebih kelihatan milenial. Terus saya sudah pakai tuh baju milenial sampai ke mobil. Saya teringat, nah ini ada hubungannya dengan SETI menuju WBK. Kalau saya menggunakan baju milenial, nanti ngobrol sama AOC milenial, kemudian hostnya juga milenial, nanti yang kita anggap sebagai kolonial, saya ini kan sebenarnya dari generasi abu-abu, jadi milenial tidak, kolonial tidak. Yang kita anggap kolonial itu adalah generasi yang lebih duluan daripada kita. Ya, kita menganggapnya kolonial biar akhirnya sama-sama al, karena milenial jadi kolonial. Jadi tidak ada hubungannya dengan penjajah. Ya, cuma kita anggap sudah lama. Saya kemudian berpikir, nanti kalau saya semua milenial, adik-adik saya ini semua milenial, AOC milenial, host milenial, nanti yang dari generasi kolonial itu dalam tanda kutip merasa tidak diikutkan, tidak terlibat dalam SETI menuju WBK. Padahal inti dari zona integritas menuju wilayah bebas korupsi itu adalah keterlibatan semua komponen, keterlibatan semua personil di satu unit kerja dalam rangka membangun komitmen untuk menciptakan kantor itu berintegritas. Jadi menjadi zona di mana semuanya bekerja secara integritas. Integritas itu bukan hanya bahwa tidak menerima duit ya, tidak menerima suap, tapi integritas itu adalah ketika kamu diberikan pekerjaan, kamu berkomitmen melakukan pekerjaan itu dengan komitmen yang tinggi, menyelesaikan pekerjaan itu tepat waktu. Karena tepat waktu juga itu, kalau kita tidak tepat waktu itu juga korupsi. Jadi dengan tepat waktu, dengan hasil yang diinginkan sesuai dengan yang disepakati bersama, dan kemudian sistemnya terjaga dengan baik. Artinya, kalau Mas Geri ada di inspeksi, kemudian Mas Fadli ada di TU, siapapun nanti yang ada di situ, dia akan melaksanakan pekerjaan meskipun bukan Mas Fadli, pekerjaannya akan sama dengan Mas Fadli. Mas Geri nanti tidak ada nih, kamu sekolah ke Australia nih, mudah-mudahan secepatnya. Habis itu lanjut ke Amerika, habis itu lanjut kemana lagi, mudah-mudahan, karena itu kebanggaan kita di Jayapura. Ya, nanti kemudian Mas Geri tidak ada digantikan oleh orang lain, dia akan memberikan pekerjaan yang sama, minimal sama, standarnya dengan Mas Geri. Itulah yang dimaksud dengan sistem. Jadi zona WBK ini adalah sistem yang dibentuk di satu unit kerja, agar supaya setiap personil yang ada di situ berdasarkan tugas dan fungsinya, berdasarkan pekerjaan yang dia kerjakan, itu mengerjakan penuh dengan integritas. Integritas itu komitmen, jujur, bertanggung jawab,
kemudian tepat waktu menyelesaikan. Itu adalah sistem yang kita bangun. Apakah sebenarnya kita butuh WBK itu? Bagi saya sebagaimana kita semua ini, WBK itu hanya sebutan saja, sertifikat. Besok juga kalau kita mau sertifikatnya, kita bisa cetak, kemudian kita tanda tangani sendiri. Tapi jauh daripada itu adalah sistem. Tanpa sertifikat itu pun, nah kita harus membangun sistem itu. Tapi agar supaya kita bersemangat, nah kebetulan Mas Gary, saya ini kan baru 7 bulan di Papua. Ya. Saya datang dengan semangat saya, kemudian saya disambut teman-teman dan keluarga di sini dengan semangat yang ada. Anda tahu yang dimaksud dengan jodoh itu? Ketika semangat yang datang dengan yang nyambut itu satu frekuensi, kemudian kita bersama-sama, maka itu akan menjadi kekuatan besar. Contohnya ruangan ini. Teman-teman sudah lihat kan di postingan IG-nya Balai Besar POM Jayapura sebelumnya, bagaimana ruangan ini awalnya ruangan yang tidak terjamah, ya Mas Farid ya? Betul. Hanya tempat-tempat dokumen. Sekarang dokumen itu minggir kemudian menjadi kotak-kotak yang cemerlang, ide-ide yang cemerlang. Setiap hari mereka berkumpul di sini, tentu tidak melanggar jam kantor. Kenapa? Saya tahu, karena ruangan saya di sebelah. Iya. Kedengaran kalau ada yang bicara-bicara tidak ada hubungannya dengan inovasi-inovasi. Tapi saya dengar mereka bercanda. Ya kita tidak bisa lihat juga orang menemukan ide, kemudian hanya bercerita secara normatif ya, sambil bercanda, sambil mungkin dengan gaya milenialnya, kemudian menemukan hal yang bagus diterjemahkan ke dalam sistem ini. Orang akan bilang, apakah ruangan yang bagus itu menjamin, oh itu adalah salah satu sarana mungkin untuk menemukan ide yang baru. Kan gitu Mas Wadi. Nah, saya lihat teman-teman yang ada di sini lain keceriaannya. Nah, ini yang akan kita ramu, semangat-semangat kita ini yang akan kita ramu, dan kita tidak bisa lakukan secara sendiri-sendiri. Zona integritas menuju wilayah bebas korupsi itu harus kita laksanakan bersama-sama. Besar kecilnya peran kita harus bersama-sama. Karena setelah dapat WBK, ada tugas kita yang lain yang lebih besar lagi, WBBM, Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Itu jauh lebih tinggi grade-nya lagi. Nah, itu yang harus kita perlahan bangun, dan sudah ada kelihatan hasilnya. Sisa kita lagi melakukan tingkat. Oke, jadi dari penyampaian Bapak, sebenarnya Balai Besar POM Jayapura itu sudah punya komitmen integritas ya, membangun sistem untuk menuju wilayah bebas dari korupsi. Nah, sekarang pertanyaannya, sejauh mana persiapan Balai Besar POM Jayapura untuk menuju wilayah bebas dari korupsi? Apakah hanya dikerjakan oleh segelintir orang? Apakah ada tim khusus yang dibentuk untuk mengawal hal ini? Seperti apa Pak itu? Pembangunan sistem menuju wilayah bebas korupsi ini dimulai dengan adanya tim reformasi birokrasi. Jadi ada tim reformasi birokrasi. Tim reformasi birokrasi ini kemudian bekerja, dan kemudian muncullah di sebelah kiri saya ini beserta seluruh teman-temannya AOC. Ini adalah AOC. Oke. Agent of Agent Change, of Balai Change, Besar oke. POM Jayapura. AOC ini adalah komponen penting. Jadi ya, komponen penting di samping komponen-komponen yang lainnya yang juga penting. Tapi AOC ini adalah bagian atas kelompok pegawai yang diberikan SK tersendiri, yang dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan dan berdasarkan kompetensi masing-masing untuk memberikan katalisator, ya, memberikan sugesti kepada setiap orang. Jadi bukan berarti di AOC itu mereka yang bekerja semuanya, bukan. Mereka yang memberikan sugesti, mereka yang memberikan, yang menjadi katalisator, mempercepat kepada komponen-komponen lainnya agar supaya bisa bekerja, memberikan inovasinya, memberikan kreativitasnya untuk mencapai WBK ini. Apa yang kita bangun? Yang pertama, memperkuat internal kita. Kita melakukan internalisasi, melakukan konsolidasi dengan mengundang pihak luar yang sudah berpengalaman dalam rangka mendampingi WBK. Kemudian kita menyatukan masing-masing komitmen kita. Kemudian kita membagi agar supaya ini bisa menjadi sebuah sistem yang terintegrasi dengan baik. Jadi masing-masing kelompok kerja, kita ada 6 kelompok kerja. Dalam tim menuju WBK itu ada 8 kelompok kerja, tapi 2-nya ada di pusat, 6-nya ada di wilayah. Kita sudah bagi
masing-masing anggotanya. Dari 6 kelompok kerja itu kemudian berunding membangun sebuah sistem yang dimaksud dengan inovasi setiap kelompok kerja. Dan sekarang sudah matang nih. Kalau Anda datang ke Balai Besar POM di Jayapura tahun lalu nih, ya, sebelum COVID, dan kemudian Anda datang kembali ke sini, Anda akan melihat perubahannya yang Anda bisa rasakan meskipun belum bicara, ya. Jadi kalau ide itu kan kita harus memperlihatkan, tapi infrastruktur kami itu sudah akan kelihatan begitu masuk. Itu masuk pagar, mungkin belum melihat selamat datang di zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, nggak kelihatan. Tapi begitu Anda masuk, Anda akan kelihatan bahwa Anda ada di Papua, ada Honai. Ketika Anda keliling, Anda akan melihat jargon-jargon, semangat-semangat yang dituangkan ke dalam mural yang ada di tembok-tembok pagar kita. Bagaimana semangat teman-teman setiap bidang, waktu itu kita bagi per bidang untuk mencapai zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Kemudian bagaimana mengubah ruang-ruang agar supaya semangat zona integritas menuju wilayah bebas korupsi itu terintegrasi dan terinternalisasi di tempat kita. Jadi internalisasi itu maksudnya masuk ke jiwa kita. Di tangga itu sudah ada budaya pikir yang sudah dimanifestasikan kepada kata-kata yang ketika kita naik tangga kita bisa langsung baca. Terus terang saja saya ini mau jujur nih. Saya sekarang kalau naik tangga, begitu naik ke atas saya turun lagi. Karena belum selesai saya baca. Kadang-kadang 3 kali, namanya pikir kan. Jadi 2, pik, kiki, ir. Jadi saya naik, baru PI-nya yang saya baca, saya turun lagi. Naik lagi, baru saya baca kakaknya. Baru saya turun lagi, naik ir-nya. Begitu juga di tangga di sana, di lantai kita menuju ke pengujian kan. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di situ, yang dari Balai POM, di luar Balai POM Jayapura ke sana. Di situ ada pesan-pesannya, bukan pesan orang, pesannya Mahatma Gandhi. Bagaimana pesan kemanusiaan itu, terus nanti ada bagaimana kita menonjolkan kinerja-kinerja kita agar masyarakat tahu. Dan di ruang pelayanan publik nanti, itu akan ada publik yang tanda kutip dimanjakan. Kenapa kita manjakan? Yang pertama, agar supaya publik itu merasa nyaman. Kalau saya dengar kata-kata di Instagram kemarin itu, kalau kita punya ruangan sesama dengan rumah sendiri, itu yang kita inginkan, menghadirkan suasana rumah sendiri yang nyaman, agar supaya orang nyaman bercerita ketika datang untuk mengurus sesuatu, untuk layanan pengaduan konsumen. Dan kemudian kita akan membuat agar supaya orang yang mengadu itu tetap terrahasia identitasnya. Nah, wilayah bebas korupsinya adalah sistem yang tadi saya sampaikan. Kita tidak akan merubah semuanya, tidak. Karena belum tentu semua perubahan itu cocok bagi kita. Kita tentu akan mengadopsi sebuah perubahan-perubahan melalui ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi kita akan ambil yang sesuai dengan kearifan lokal kita sebagai masyarakat Papua. Kemudian itu cocok untuk kita terapkan di masyarakat Papua. Mungkin setiap Pokja itu satu perubahannya. Jadi sekarang Mas Gary, kita membangun sistem ini bersama teman-teman AOC dan seluruh staf ini, kita membangun sistem. Balai Besar POM Jayapura itu nanti akan ada sistem yang terintegrasi. Begitu orang menguji, sampelnya akan selesai minimal 3 hari, dan paling cepat 1 hari. Kita sementara mengusahakan supaya selesai 1 hari. Dan itu bisa dilihat di tracking ketika mereka masuk, sampelnya sudah ada di mana, berapa hari selesai. Kemudian sebelum mereka datang ke sini, mereka sudah tahu bayar berapa, apakah bisa diuji, alatnya bagus. Kemudian kita akan memanfaatkan mesin edisi, kalau itu memungkinkan. Tapi kalau tidak, tentu saja kita akan bekerja sama dengan bank terdekat karena tidak terlalu jauh juga. Kemudian nanti masyarakat itu hanya ada di tempat, klik-klik saja, selesai semua urusan. Begitu juga pertanggungjawaban kinerja kita secara internal. Jadi saya rasa ada teman saya yang bilang begini, Indonesia itu mulai bangkit dari timur. Saya pikir betul. Kenapa? Karena matahari itu selalu terbit dari timur. Karena kalau sudah terbit dari barat semua kiamat itu. Dia terbit dari timur. Artinya kita ini 2 jam lebih dulu daripada Jakarta. Untuk itulah kenapa sering kita sudah tertidur baru mulai Zoom.
Karena Zoom-nya jam 8 malam, kita sudah jam 10. Nah, kalau begitu kita lebih duluan 2 jam, mestinya perubahan yang kita lakukan itu jauh lebih duluan daripada teman-teman kita di Indonesia Barat. Nah, inilah salah satu, dan saya yakin dengan talenta-talenta yang ada di Jayapura, kita kan sersan tuh, serius tapi santai. Orang mungkin pikir Papua itu sesuai dengan yang mereka tonton di televisi, kekacauan lah inilah. Padahal itu adalah satu bagian kecil, kalau persentase mungkin 1%. Kita semua masyarakat Papua lagi membangun. Balai Besar POM di Jayapura ini lagi membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Tapi diingat Mas Geri, kita ini kan tadi Mas Geri bilang bidang penindakan, pemeriksaan, Infopom itu adalah yang bersentuhan dengan dunia luar. Tempatnya Mas Wadin juga bersentuhan dengan dunia luar. Bayar sana, bayar sini. Itu bersinggungan dengan uang, bersinggungan dengan kepentingan. Artinya, zona integritas menuju wilayah bebas korupsi ini tidak bisa kita lakukan secara di internal saja. Masyarakat harus membantu kita, pelaku usaha harus membantu kita, masyarakat stakeholder juga harus membantu kita. Jangan kasih kita tip kalau kami sedang melakukan pekerjaan kami. Jangan berikan suap kalau kami sedang menyelesaikan pekerjaan kami. Bahwa kalau kami menyelesaikan pekerjaan dengan baik, itu antara hubungan kami dengan atasan kami, dan di atas itu adalah hubungan kami dengan Tuhan kami. Sangat menarik Pak ya. Namun sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, sudah ada beberapa pertanyaan dari kolom chat. Oke. Akan saya bacakan Pak. Yang pertama pertanyaan dari Elsa Stevin. Apa untungnya bagi masyarakat Papua jika Balai Besar POM di Jayapura mendapatkan WBK? Apa untungnya Mas Wadi bagi masyarakat Jayapura kalau kita dapat WBK? Mungkin keuntungan pertama Pak, pelayanan maksimal Pak ya. Jadi kita melayani masyarakat secara maksimal tanpa mengharapkan imbalan. Jadi tanpa kita mengharapkan imbalan, memberikan pelayanan maksimal tanpa mengharapkan imbalan. Kemudian masyarakat tidak perlu ragu lagi nih, kira-kira kalau datang ke Balai Besar POM di Jayapura dilayani nggak ya kalau kita nggak bayar, seperti paradigma orang dulu ya. Ada kepastian. Iya, jadi itu masyarakat memperoleh kepastian bahwa oke, saya ke Balai Besar POM di Jayapura, saya mendapatkan pelayanan prima yang maksimal tanpa saya harus mengeluarkan biaya apapun. Oke, jadi manfaatnya sangat besar ya untuk Sangat masyarakat. besar. Oke, pertanyaan yang kedua dari Fahri Valoriska. Apakah BPOM di Jayapura ikut andil dalam memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat di Papua agar mau menerima vaksin COVID? Jika iya, apa saja yang sudah dilakukan? Saya rasa pertanyaan ini di luar konteks ya Pak ya untuk hari ini, karena kita akan bahas di topik kita selanjutnya. Jadi saya jawab saja banyak. Oke, banyak. Nanti jadi dijelaskannya di sesi berikutnya. Iya, di minggu depan kita akan kembali. Karena kalau kita jawab sekarang, sesi minggu depannya bisa tidak ada ya. Iya, betul sekali Pak. Oke, sekarang saya akan lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Tadi Bapak menyinggung tentang agent of change ya, katalisator dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di Balai Besar POM di Jayapura. Nah, mungkin langsung ke Mas Fadli ya Pak ya. Bisa dijelaskan peran dari AOC itu kayak bagaimana? Terus berapa jumlah orang? Terus bagaimana kalian bekerja sama menciptakan suatu inovasi? Karena pastinya kan AOC ini nggak hanya dari satu bidang, dari beberapa bidang. Bagaimana kalian membagi waktu untuk bekerja dalam rutinitas dan juga bekerja untuk membangun sistem ini? Jadi seperti yang tadi Bapak Supri sampaikan bahwa agen of change atau agen perubahan itu dia bertindak sebagai katalisator ya. Di sini dalam hal bagaimana caranya dia bisa membantu dalam mempercepat pembentukan zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Agen of change sendiri ini tugas utamanya adalah mengumpulkan beberapa inovasi dari beberapa pokja manajemen yang telah ada, yang kemudian nanti oleh agen perubahan ini, agen of change ini bertindak sebagai kayak semacam marketing. Bagaimana dia memperkenalkan inovasi-inovasi dari beberapa pokja ini kepada
baik itu internalnya kita sendiri atau yang memberi dampak langsung kepada masyarakat. Salah satu tugas Agent of Change itu adalah seperti itu. Nah, di sisi lain, Agent of Change juga harus dapat menciptakan inovasi sendiri yang salah satunya bisa dapat mempengaruhi budaya kerja di internal kita, dalam artian bagaimana caranya agen perubahan ini bisa mendorong teman-teman rekan kerja agar lebih semangat lagi kita bekerja sama dalam membangun zona integritas. Nah, dari yang saat ini sudah ada, agen perubahan itu terdiri dari 10 orang. 10 orang. Benar. Dan itu memang tersebar di beberapa bidang ya, karena kan kita tujuan utamanya mengambil agen perubahan dari beberapa bidang, selain diseleksi sesuai dengan syarat kompetensi yang ditentukan, di sisi lain juga kita agar dapat masing-masing memberikan masukan tentang bahwa di bidangnya tuh kondisinya seperti ini, di bidang ini kondisinya seperti ini. Jadi dari hal itu yang perbedaan sebanyak seperti itu bisa disatukan dan kemudian dicarikan solusi yang lebih maksimal, ya apa? Dicarikan satu solusi yang menciptakan harmonisasi kepada semuanya. Kemudian terkait masalah pembagian waktu ya, mungkin karena kita ada selain di sisi kesibukan pekerjaan utama, terus juga kondisi yang hampir tidak memungkinkan untuk setiap hari berjumpa secara langsung, jadi kami tuh kebanyakan komunikasi lebih banyak melalui via WhatsApp group. Oke. Di situ pembahasan lebih banyak dibahas di situ semua, bagaimana rencana kita kerjasama dengan bidang-bidang lain, kemudian bagaimana kita menentukan program-program selanjutnya akan seperti apa, terus kira-kira ayo loh teman-teman kita mau bikin apa sih gini buat biar kita ada pergerakan gitu, biar kita katalisnya kita tuh jalan gitu, biar katalisnya kita ini berfungsi. Tapi uniknya itu Mas Jerry memang yang bilang Mas Fadli tadi, uniknya itu bahwa orang-orang tidak dilepaskan dari tugas pokok dan fungsinya itu untuk membangun WBK ini. Jadi dengan AOC ini dan seluruh kelompok kerja itu harus berjalan tanpa meninggalkan tugasnya sebagai ASN. Itu uniknya. Kalau kemudian orang dilepaskan kemudian ngurus WBK, itu bukan sesuatu yang istimewa. Karena mereka fokus untuk melakukan itu. Tapi uniknya ini, fokusnya untuk bekerja secara bertanggung jawab di ASN, tapi harus juga menyelesaikan ini. Situlah uniknya. Sangat istimewa. Istimewa. Sangat istimewa. Oke. Ada pertanyaan Pak dari Instagram dari @spbonai. Pertanyaannya adalah indikator apa saja yang perlu dipenuhi agar dapat meraih predikat WBK? Ya. Jadi indikator-indikator dalam rangka mendapatkan WBK ini sangat banyak. Jadi kita ada namanya lembar kerja yang kita harus isi berdasarkan 6 kelompok kerja tadi, ya, 6 pokja tadi, mulai dari penguatan SDM sampai kemudian sampai ke bawah tata laksana, pengawasan dan sebagainya. Tapi intinya bahwa secara internalisasi itu kita ada sistem yang bisa menjamin agar supaya menjadi sebuah unit kerja yang penuh dengan integritas, kemudian bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Kemudian yang paling penting itu adalah ada inovasi yang lahir dari kita sendiri, yang kriterianya yang pertama harus lebih murah dari sistem yang sekarang, yang kedua harus lebih cepat dari sistem yang sekarang, kemudian semua sistem itu harus terintegrasi, harus satu, kemudian dia harus memudahkan kalau sulit. Jadi semuanya menjadi jauh lebih bagus, lebih cepat, lebih murah, lebih terintegrasi. Ketika orang datang ke BPOM, Badan POM atau Balai Besar POM di Jayapura ini, mereka punya hajat 3. Tapi dengan tempat duduk 1 yang dia datangi, 3 ini bisa selesai. Nah, itu sebenarnya yang akan kita capai. Jadi WBK itu adalah sistem dan indikator-indikatornya sangat banyak dan sangat rumit, dan itu adalah tanggung jawab masing-masing pokja. Nah, AOC inilah yang kemudian menjadi katalisator mendampingi dalam rangka tadi itu mendapatkan inovasi-inovasi untuk mempermudah, mempermurah, mempercepat, mengintegrasikan. Oke. Ruangan ini juga termasuk ya Pak ya, salah satu dari inovasi yang direncanakan sebelumnya oleh Agent of Change ya. Betul, ini adalah diinisiasi
bersama-sama agent of change, gen milenial, gen kolonial. Kemudian pimpinan itu dalam WBK itu adalah komponen yang memberikan dukungan. Jadi pimpinan harus yang duluan untuk menjadi agent of change, memberikan dukungan, memberikan fasilitas, memberikan motivasi. Karena tanpa itu maka WBK tidak bisa. Nah, makanya kita harus selalu bersama-sama. Itu sebenarnya untuk mendapatkan WBK kita butuh ruang dan waktu, ruang untuk berinovasi, ruang untuk berinteraksi, ruang untuk berkembang. Nanti waktu yang menentukan. Oke, untuk teman-teman di Instagram yang masih mau bertanya, masih bisa. Kita masih punya beberapa menit lagi sebelum kita closing. Silakan diketik langsung di kolom chatnya. Tapi Mas Gary, ada perubahan nggak kita duduk di ruangan seperti ini? Apa yang Mas Gary rasakan? Kita yang nanya sekarang. Apa yang Mas Gary rasakan? Pertama kali sih Pak masuk ke ruangan ini excited sih Pak, sangat excited karena nggak pernah membayangkan kalau Balai Besar POM Jayapura akan punya ruangan secantik ini, keren, awesome. Nah, ruangannya seperti itu Pak ya. Terus juga saya kan masukin di Instagram saya. Terus ada teman saya yang komen, Kak itu di mana begitu? Teman saya dari Aceh Pak. Kebetulan Dia dia pikir di Australia kan? teman saya di Aceh Pak, di Balai Besar POM di Aceh. Dia tanya, ini acara apa? Belum gini. Besok nonton aja di live story Balai Besar POM di Jayapura ini perdana kita buat. Terus juga kita kayak soft launching lah untuk kita punya ruangan media sosial. Terus boleh deh kamu lihat ruangannya. Terus pas dilihat, ini beneran di Jayapura. Bilang, iya ini beneran di Jayapura gitu. Jadi kalau jalan-jalan ke Jayapura harus singgah di ruangan media sosial Balai Besar POM di Jayapura. Jadi senang sekali sih Pak. Kita excited banget ya. Senang sekali sih Pak. Mas Fadli apa yang Mas Fadli Senang rasa? sekali. Mas Fadli bercuti nih soalnya. Tiba-tiba datang. Iya Pak, saya kan tadi pertama masuk juga nih, terus saya bilang sama teman-teman, saya baru lihat kayak gini, baru kemarin tuh biasa aja kelihatannya nih, tapi saat ini lihat, kayak gini memang yang saya harapkan juga Pak. Maksudnya ternyata Jayapura itu sebenarnya bisa gitu, hanya karena kita selama ini mungkin terlalu sibuk, terus Dengan rutinitas ya. iya, kemudian terlalu fokus, terus ternyata kita sesekali butuh pengalihan. Oke. Dan pengalihan ini memang salah satunya bermanfaat juga menurut saya Pak, karena kan melalui ruang media sosial ini kita bisa lebih menyentuh masyarakat meskipun tidak secara langsung seperti bidang infocom, penindakan dan pemeriksaan, tapi minimal memberi pengaruh kepada masyarakat. Apalagi kan zaman teknologi tinggi begini kan kebanyakan masyarakat lebih mengakses media sosial, jadi menurut saya ruang media sosial ini akan sangat efektif ke depan. Ini teman-teman mesti tahu nih ya. Selain ini untuk kita bermedia sosial, untuk bisa kan, ini bisa juga untuk jadi ruang karaoke loh. Oke. Dan semua perangkatnya bisa menggunakan sistem suara saja. Oke. Perintahkan buka, lampunya seperti itu juga. Dan yang tidak kelihatan ini behind the screen. Oke. Ada pisang goreng, ada supu goreng, ada ini banyak. Cuma tidak kelihatan yang kelihatan kita. Kita ini juga pengen cepat-cepat selesai nih, bisa makan pisang goreng. Oke. Oke, baik Pak. Ada pertanyaan dari Instagram, pertanyaan dari @arninasir. Apa tips dari tim AOC agar bisa tetap menumbuhkan kreativitas di tengah rutinitas? Ya, mungkin Mas Fadli yang menjawab ya. Yang paling pertama, kalau kita berbicara masalah rutinitas ya, ketika kita menganggap itu sebagai suatu beban, pasti kita akan bekerjanya terasa lebih berat. Tapi ketika kita menumbuhkan sedikit rasa cinta ke dalam pekerjaan itu, kita pasti akan bekerja lebih maksimal. Kemudian masalah kreativitas. Sebenarnya kreativitas di tengah rutinitas itu bisa kita kembangkan sedikit demi sedikit. Tipsnya sih sangat mudah. Bagaimana caranya ketika kita bekerja, kita di selang waktu kita bekerja itu kita sambil memikirkan hobi apa sih yang berhubungan sama pekerjaan ini, yang kemudian bisa menjadi sebuah kreativitas di tengah rutinitas
yang bisa dikembangkan dan memiliki manfaat. Kurang lebih seperti itu sih kalau menurut saya ya. Karena sebenarnya ini juga salah satu pesan teman saya juga nih, satu ruangan saya juga, dia selalu mengatakan bahwa sedikit saja kita menaruh hati dan kita mencintai pekerjaan kita, percaya dan yakini bahwa kreativitas itu pasti akan muncul. Oke. Saya juga mengomentari Mas Jerry. Ya Pak, silakan. 5 hari yang lalu saya melihat WA story salah satu anggota saya di pengujian. Oke. Apakah rutinitas akan membunuh kreativitas? Begitu WA story. Sebenarnya saya ingin jawab tuh, tapi ini momen yang tepat untuk menjawab karena kebetulan ini berarti saya satu hati dengan Aminasi. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa jika rutinitas itu dijamu seperti tadi Mas Fadli sampaikan, dijamu dengan hal-hal yang bermanfaat, dijamu dengan hal-hal yang bisa menaikkan, maka rutinitas itu akan menjadi sebuah kreativitas malah. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa kita jadikan rutinitas. Rutinitas itu misalnya begini, seorang perempuan yang jaga di SPBU atau laki-laki dari SPBU, rutinitasnya itu kan mengisi tangki. Ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kamu ubah rutinitasmu, masa dia nanti isi lewat ban? Dia kan mesti isi lewat tangki. Ya. Tapi rutinitas itu kemudian datang dia, selamat pagi Pak, apakah Bapak sehat-sehat saja? Mudah-mudahan perjalanan Bapak lancar ya. Mulai dari nol ya Pak. Baru dia isi. Setelah itu ada lagi yang Bapak inginkan, saya sudah isi, sekian harganya. Butuh nggak kwitansi? Itu kan sebenarnya pekerjaan utamanya adalah rutinitas. Tapi hal-hal yang dia tambahkan itu adalah kreativitas yang dia tidak mungkin dapatkan di SPBU lain. Jadi intinya rutinitas itu sama sekali tidak akan membunuh kreativitas jika kita pandai-pandai meramu rutinitas itu menjadi sesuatu yang berbeda dengan metode ATM tadi itu. Jadi kita tambahkan sedikit saja sehingga bisa menjadi lain dengan yang lain. Oke, masih tinggal beberapa menit lagi. Oke, sebelum kita closing Pak, saya punya satu pertanyaan lagi untuk Pak Sukri dan Mas Fadli. Pertanyaannya adalah apa harapan Bapak untuk Balai Besar POM di Jayapura di tahun 2021 ini? Balai Besar POM di Jayapura lebih baik, lebih maju untuk semua hal. Jadi kita buktikan bahwa memang dari timurlah matahari itu terbit, dan dari timurlah kebangkitan Balai Besar POM itu juga akan dimulai. Jadi mari kita bersama-sama dengan komitmen kita, tujuan kita bahwa tahun 2021 ini kita akan membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Bagaimana kita mendapatkannya itu? Berdiri Mas Fadli. Menghadap ke sana. Oke. Ini dia. Let's make a change. Ini yang harus kita laksanakan ya Pak lihat ya. betul. Oke, Mas Fadli, harapannya untuk Balai Besar POM di Jayapura di tahun 2021? Harapannya yang pertama mungkin Balai Besar POM di Jayapura semakin dikenal, kemudian dia semakin maju lagi, semakin terdepan lagi. Selain itu paradigma orang di luar mengenai Papua itu semakin membaik dan tidak ada dan orang yang keterima di Balai Besar POM di Jayapura itu akan semakin tertarik untuk ikut bergabung di Balai Besar POM di Jayapura, karena sesungguhnya Balai Besar POM di Jayapura ini pada disampaikan oleh Bapak Sukri, Nusantara kecil di Indonesia yang ada di Papua. Oke. Kalau Bandung diciptakan ketika Tuhan sedang tersenyum, Iya. mungkin Papua ini diciptakan ketika Tuhan sedang tertawa. Oke. Jangan dianggap Tuhannya ya. Ini adalah perumpamaan. Ya, personifikasi ya Pak ya. Personifikasi. Oke, ini obrolan yang sangat menarik, sangat memberikan insight yang baru buat saya secara pribadi Pak, juga buat teman-teman yang sedang nonton yang belum mengenal Balai Besar POM di Jayapura. Harapannya dengan nonton kita pada sore hari ini bisa lebih semakin kenal Balai Besar POM di Jayapura, apa aja kegiatannya, apa harapan-harapannya yang akan dilakukan di tahun 2021 ini. Terima kasih Pak Sukri, Mas Fadli yang sudah bersedia hadir dalam program Matoa episode pertama hari ini.
Buat teman-teman semua yang sedang nonton, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam program Matoa, dan kami mengucapkan terima kasih atas kesempatannya boleh nonton bersama-sama, dan selamat kepada 4 orang penanya yang akan mendapatkan hadiah akan kita bagikan di akhir acara ini. So, minggu depan kita akan tetap punya acara ya Pak ya. Matoa. Apa kepanjangan Matoa itu? Mari tong bicara. Us. Oke. Minggu depan kita akan tetap hadir. Nanti teman-teman bisa tetap pantau informasinya di Instagram Balai Besar POM di Jayapura, BB POM Jayapura. Mark your calendar, pantau terus di Instagram Balai Besar POM di Jayapura. And see you then. Bye. Let's Make a change. let's Make a change. let's Make a change.